Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Andrea JJ akan mengungkap tentang jejak si Jampang, jawara asal Sukabumi yang tenar di tanah Betawi. Jawara Betawi si Jampang namanya tersohor hingga sekarang. Jampang ternyata lahir di desa Jampang, Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Sang ayah berasal dari Banten dan ibunya asli desa Jampang, sebagaimana dinukil dari situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jampang yang hidup sebatang kara dibesarkan di pamannya setelah kedua orang tuanya meninggal akibat sakit. Oleh pamannya, si Jampang dibawa ke rumah di wilayah Grogol, Depok. Saat beranjak dewasa, Jampang diperintahkan pamannya pergi berguru ilmu bela diri silat di sebuah padepokan di Cianjur, Jawa Barat. Guru silat yang mendidik si Jampang merupakan kenalan dekat pamannya. Sang paman berpesan agar Jampang serius menimba ilmu bela diri silat agar memiliki ilmu dan bekal hidup di hari mendatang. Jampang ternyata tidak hanya belajar silat, namun juga diajarkan bercocok tanam padi, merapikan rumah, hingga kemampuan lainnya yang bersifat mandiri. Selama tinggal di padepokan, Jampang diperlakukan seperti anak sendiri. Namun, dirinya tetap tidak bisa berbuat semaunya hingga berpangku tangan. Jampang pun memiliki keahlian diri yang membantunya dalam kehidupan sosial. Selesai belajar silat di padepokan tersebut, Jampang diamanatkan agar ilmu yang diperoleh tidak digunakan untuk kejahatan. Jampang pun kembali ke Grogol, Depok, dan menemui pamannya dengan menaiki kereta api Batavia jurusan Bogor terlebih dahulu. Setelah pulang, ternyata Jampang diminta berguru lagi, kali ini ilmu mengaji. Jampang yang patuh dan tekun membuatnya mahir dalam ilmu agama. Guru mengajinya pun sangat sayang kepada dia layaknya anak kandung sendiri. Seiring waktu, Jampang yang merasa sudah cukup dewasa dengan ilmu yang dimiliki memutuskan untuk merantau ke Betawi agar bisa hidup sendiri serta mengamalkan ilmunya. Tibalah dia di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, rumah sahabat karib pamannya. Jampang membantu si tuan rumah untuk berkebun dan berdagang buah pasar Tanah Abang. Saat berada di Kebayoran Lama, Jampang mendapat cobaan bertemu centeng-centeng yang bertindak arogan meminta uang pajak. Dengan kemampuan silat yang dimiliki, Jampang memberantas tindakan sewenang-wenang tersebut hingga akhirnya tidak ada lagi yang kriminal dari para preman-preman di Kebayoran Lama. Masih di wilayah kediaman taman pamannya, inilah Jampang bertemu istrinya, gadis dari wilayah tersebut. Jampang yang berniat meminangnya meminta si empunya rumah yang melamarnya. Singkat cerita, Jampang menikah dengan gadis tersebut dan memiliki seorang anak. Jampang diberi kuasa untuk merawat sebidang tanah untuk digarap oleh ayah mertuanya. Jampang dan istrinya pun menggarap tanah, menanami lahan dengan padi, kacang, dan kelapa. Kemudian menjual hasil kebun mertuanya ke pasar Tanah Abang. Kita simpan dulu tentang si Jampang yang sedang bercocok tanam di tanah Betawi. Nah, kini kembali ke sejarah Jampang Surade. Sejak era kolonial Belanda, daerah Jampang memanglah sudah diketahui jadi salah satu daerah para jagoan serta tempat tukang teluh ataupun santet. Masyarakat di wilayah ini memiliki ketertarikan dalam ilmu kanuragan, sehingga banyak dari orang Jampang yang menguasai ilmu kesaktian. Tidak hanya itu, terdapat salah satu tokoh jagoan silat Betawi yang diketahui sakti, berani, yang bernama Sang Jampang. Banyak orang yang menyangka kalau si Jampang yang kini tinggal Betawi itu ialah tokoh asli dari Betawi. Sementara itu, sesungguhnya dia merupakan keturunan Sunda yang berasal dari Jampang, Sukabumi.
Bapaknya berasal dari Banten, sedangkan isi ibu berasal dari daerah Jampang seperti yang tertulis dalam situs resmi pemerintah DKI yang di atas pernah disebutkan. Kalau si Jampang ini dikatakan selaku seorang pendekar silat yang lahir di suatu desa bernama Jampang, Sukabumi, Jawa Barat. Sampai saat ini daerah tersebut masih diyakini jadi salah satu pusat ilmu hitam terkuat yang terdapat di tanah Sunda. Banyak dari golongan ahli spiritual yang mengakui kalau orang Jampang sangat hebat serta tidak sedikit dari mereka yang berguru hingga menjadikan Jampang selaku tujuan buat belajar ilmu kesaktian. Sehabis mengenal Jampang selaku tempat orang-orang sakti dulu, saat ini kita sedikit mengenal beberapa sesepuh di Pajampangan. Kerap kali legenda menceritakan tentang tokoh sejarah yang memang benar ada, tetapi karena berkembang secara lisan kemudian dilebih-lebihkan selaku wujud kecintaan terhadap si tokoh. Tidak dikecualikan dengan legenda 5 Mbah Eyang ataupun sesepuh yang katanya jadi karuhun nenek moyang orang Jampang. Uniknya kelima mbah yang ataupun karuhun yang dimaksud berhubungan dengan seorang tokoh bernama Adipati Jaya Jagabaya, seorang ningrat pemimpin Kabupaten Galuh, Imba Negara, yang berkuasa sekitar tahun 1731 dan 1751 Masehi. Alkisah Raden Jagabaya terdesak di antara perseteruan pemerintah kolonial Belanda dengan Kesultanan Mataram. Demi mencari keselamatan, Jagabaya serta anak-anaknya melakukan pelarian hingga ke wilayah Jampang Kulon, Surade, serta sekitarnya. Cerita tersebut tertulis di kitab kuno berjudul Hideung yang diterjemahkan oleh sejarawan Sukabumi, Anis Jati Sunda. Uniknya, silsilah Jagabaya kabarnya ini sampai kepada Rasulullah SAW lewat jalur Sultan Patah, Sultan Ageng Tirtayasa, naik ke Maulana Muhammad Sultan Banten, ke Maulana Yusuf, ke Maulana Hasanuddin, serta kesimpulannya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati tersebut jalur silsilahnya hingga kepada Fatimah Az-Zahra serta kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa saja 5 mbah yang diketahui selaku karuhun orang Jampang serta sekitarnya. Yang pertama adalah Mbah Emas. Mbah Emas tersebut seorang ningrat generasi Galuh Ciamis bernama Raden Mas Surawijangga, yang kemudian diketahui orang Jampang serta sekitarnya dengan nama Mbah Emas. Mbah Emas merupakan putra dari Adipati Jagabaya. Populer dengan julukan dalam Sawidak, Mbah Emas diangkat jadi Wedana Panjalu, Imba Nagara. Yang kedua adalah Mbah Karangbolong, saudara pria kedua Mbah Emas bernama Raden Mas Marta Nagara. Dia menetap di kampung Karadenan, saat ini bernama Cibitung. Sehabis wafat setelah itu dimakamkan di Karangbolong, hutan lindung jati atau leuweung tutupan jati. Makanya dia diketahui dengan nama Mbah Karangbolong. Yang ketiga yaitu Mbah Cigangsa. Yang ketiga alias Mbah Cigangsa itu yaitu Eyang Santri Dalem. Namanya aslinya merupakan Raden Suryanata Manggala, serta dia adik dari Mbah Emas. Dalam pelariannya bersama si kakak, Raden Suryanata Manggala memilih menetap di Cigangsa, Surade sampai akhir hayatnya. Yang keempat adalah Mbah Bungsu, saudara keempat Mbah Bungsu Emas yang turut melarian di tanah Jampang serta akhirnya bernama Raden Batadikusuma alias Mbah Bungsu. Mbah Bungsu meski jadi adik paling kecil tetapi diketahui mempunyai ilmu agama yang tinggi serta karena sangat dihormati oleh kakaknya Mbah Emas serta Mbah Cigangsa. Yang kelima adalah Mbah Berem. Mbah Berem tidak ada keikatan persaudaraan dengan keempat mbah sebelumnya, namun demikian kisahnya saling berkaitan erat. Brojonoto yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, yaitu seorang pemimpin pasukan yang diperintahkan kompeni Belanda
buat mengejar Mbah Mas serta adik-adiknya. Dalam pengejaran itu, Brojonoto melaksanakan duel dengan Mbah Karangbolong serta kalah hingga bergang nyawa. Nah, beginilah kisah-kisah dari jawara-jawara Pajampangan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan wallahu alam dengan kebenarannya. Ini sejarah dari sumber-sumber orang Sunda ya, yaitu dari kesepuhan di Sukabumi, yaitu Bapak Jati Sunda ya, yang terkenal di kota Sukabumi itu dengan kesundaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau misalnya ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dibantu like, comment, dan subscribe-nya biar berkembang channel Andrea DJ ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.